Kisah ini berawal dari sekelompok remaja yang bernama Haley, Tyson, Lucas, Grant, Madeline, Paige, dan Elise yang sedang bersenang-senang di rumah tua dan tak sengaja menemukan kartu tarot untuk mereka mainkan bersama. Karena Haley mempunyai wawasan dan kemampuan untuk memainkan kartu tersebut, ia bertugas meramalkan nasib teman-temannya dengan kartu itu. Namun mereka tak sadar, ketika mereka mulai memainkannya, mereka akan menemui ajalnya masing-masing. Pertama, Haley meramalkan Alice berdasarkan zodiak yang ia miliki, yaitu Libra. Pada dasarnya, ia seorang yang investigatif dan diramalkan jika ia sedang menaiki tangga menuju kesuksesan. Namun kartu wanita pendeta terbalik adalah peringatan yang menghambat dan membuatnya tergelincir. Selanjutnya, Haley meramalkan Madeline yang mempunyai zodiak Pisces. Ia adalah sosok yang baik hati dan empati, juga kreatif. Namun ia diramalkan akan mengalami keputusasaan dalam kegagalan di bidang teknologi yang tak jelas alasannya. Dan lambang Pisces menandakan jika ia cenderung lari dari masalah. Dan Haley menyarankannya untuk tetap tenang ketika masalah itu datang. Selanjutnya, Paige. Ia seorang Virgo yang praktis, pemikir cepat, dan lepas kendali. Ia diramalkan akan mendapatkan dua pilihan yang sulit. Dan kartu yang didapatkannya penuh dengan tipuan juga menjadi penghalangnya untuk memutuskan sesuatu. Selanjutnya, Paxton yang berzodiak Taurus. Ia adalah teman yang bisa diandalkan, namun ia juga bersifat egois dan gegabah. Haley menyarankannya untuk tidak egois dan tetap bersama orang-orang yang ia percaya, karena ia bisa menjadi penyelamat teman-temannya dengan cara yang tak terduga. Lalu giliran Lucas sang Capricorn. Ia adalah seorang pelanggar aturan, rendah hati, dan sensitif. Haley memintanya untuk berhati-hati karena saat ia berkorban demi cintanya, kartu yang ditunjukkan itu bisa menjadi penghalang hingga membuatnya mengambil jalur yang salah. Dan yang terakhir adalah Grant, yang berzodiak Leo. Ia adalah seorang yang setia juga pemimpin, namun ia mengira jika Haley mengarang ramalannya. Lantas, Haley mengungkapkan sifat lain seorang Leo yang keras kepala dan merasa paling benar. Kartu yang ditunjukkan untuknya meramalkan jika ia akan menghadapi sosok iblis yang membuatnya harus merelakan seseorang yang penting di dalam hidupnya. Mendengar hal itu, Grant pun marah dan ia mengira jika Haley mengaitkan masalah pribadi mereka dengan ramalan itu. Lalu Grant menyuruh Haley untuk meramalkan dirinya sendiri. Lantas, Haley meramalkan dirinya sendiri dan mendapatkan kartu kematian, yang bisa jadi cintanya terhadap seseorang membawanya kepada kematian. Setelah mereka pulang dan kembali ke kota, ramalan itu benar-benar terjadi. Malam harinya, Alice mengalami keanehan setelah ia selesai mandi. Seketika tangga ruang atap terbuka sendiri, dan merasa jika tidak ada seorang pun yang naik, ia pun menutupnya kembali. Namun, saat ia sedang mengobrol dengan Paige di dalam kamar, tangga itu terbuka kembali. Ia pun keluar dan mengira jika teman-temannya sedang bergurau. Namun saat Alice menaiki tangga itu untuk memeriksanya, tiba-tiba esoknya, mereka terkejut melihat kabar Alice tewas di berita dan berkumpul hingga larut malam. Lucas yang pulang sendirian menuju stasiun kereta sedang diintai oleh sosok hantu yang memegang lentera. Di sana hantu itu menampakkan diri dan membuat seisi ruangan gelap, hingga membuat Lucas melarikan diri masuk ke area terlarang. Di sana hantu itu berusaha menghampirinya saat Lucas masuk ke dalam kereta. Namun tiba-tiba, esoknya mereka membaca berita dan diinterogasi oleh kepolisian untuk meminta kesaksian atas kematian Lucas. Kemudian setelah itu mereka kembali berkumpul untuk mencari siapa pelaku yang membunuh Alice dan Lucas. Sampai Haley berpikir jika kematian mereka karena ramalan dari kartu tarot yang dimainkan. Ia pun meyakinkan teman-temannya dan mencari ramalan horoskop di internet dan menemukan situs Alma Astrom yang menjelaskan tentang sekelompok orang Meksiko yang mati akibat ramalan kartu tarot. Penjelasan itu membuat mereka pergi ke tempat Alma Astrom yang memahami peradaban kuno, kartu tarot, dan horoskop.
Di sana Ellie memberi gambaran kartu tarot yang ia gunakan dan Alma pun bercerita tentang kematian akibat kartu tarot pada tahun 1951 di Meksiko, 1969 di Woodstock, dan 1988 di London. Dan ternyata, Alma adalah satu-satunya orang yang selamat pada kejadian di tahun 1988 di London. Dan untuk alasan ia masih hidup, karena ia tidak pernah meramalkan nasibnya sendiri. Alma juga menjelaskan jika kartu tarot yang mereka gunakan adalah milik peramal yang berasal dari Hungaria pada tahun 1798. Kejadian tragis yang dialaminya membuat ia mengutuk keluarga bangsawan yang diramalkan istri dan anaknya meninggal di saat persalinan. Karena bangsawan itu menuduhnya menggunakan ilmu sihir dan membunuh anak sang peramal itu. Ia menuntut balas dendam dengan memindahkan jiwanya ke dalam kartu tarot tersebut. Dan bangsawan juga orang-orang sekitarnya tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Hal itu membuat Alma menyarankan mereka untuk menghancurkan kartu tarot itu untuk menghentikan kutukan yang ada. Saat mereka pulang melewati jembatan, seketika mobil yang dikemudikan Grant mengalami malfungsional dan mesin pun mati total. Di saat yang sama, Madeline memutar video rekaman tentang ramalannya. Lalu ia melihat gambar orang yang tergantung di jendela, dan ia pun lari ketakutan. Di saat Haley mengejarnya, tiba-tiba setelah melihat kejadian itu, akhirnya mereka tersadar bahwa kutukan kartu itu benar-benar terjadi. Dan ketika mereka memutuskan untuk kembali ke rumah tua untuk membakar kartu tarot tersebut, Paxton malah menghindar dan lebih memilih pulang ke asrama kampus. Ia berpikir itu adalah keputusan terbaik untuk menyelamatkan diri. Namun, nyatanya ia sedang diintai oleh sosok badut yang menyeramkan dan akan membunuhnya. Lalu, Paxton pun bergegas masuk ke dalam lift dan hendak pergi ke kamarnya. Namun tiba-tiba, sedangkan di rumah tua, Haley, Grant, dan Paige berusaha untuk menghancurkan kartu tarot itu dengan membakarnya. Namun usahanya sia-sia karena benda itu masih tetap utuh. Kemudian, mereka meminta bantuan Alma untuk menghancurkannya dan ia melakukan ritual untuk memisahkan arwah sang peramal dan kartu tarot itu. Tak lama kemudian, hantu sang peramal muncul di belakangnya dan meramalkan kematian Alma yang tertusuk 6 pedang di bagian punggungnya. She's reading my horoscope. The astrologer. Haley, Grant, dan Paige pun melarikan diri. Namun sialnya, Paige terpisah dari mereka berdua dan terkurung di ruang basement yang berubah menjadi panggung pertunjukan sulap. Di sana, ia bertemu dengan sosok hantu yang diramal akan membunuhnya. Lalu Paige pun berusaha bersembunyi di sebuah peti sulap dan sayangnya, peti yang ia masuki adalah peti yang menjemput kematiannya sendiri. Sementara itu di ruang lain, Haley dan Chris sedang memikirkan bagaimana caranya lepas dari kutukan dan kematiannya. Haley pun beranggapan jika ia bisa membacakan kartu tarot untuk hantu sang peramal, maka ia bisa mengembalikan kutukan dan memusnahkannya. Namun di sela percakapan, sosok iblis muncul dan menarik tubuh Grant keluar jendela. Lalu iblis itu merubah wujud menjadi sosok hantu yang diramal untuk membunuh Haley dan mengejarnya. Dengan kepanikan, Haley pun mencoba bersembunyi di lemari sampai hantu itu berhenti mencarinya. Namun saat ia keluar untuk memeriksa keadaan, tiba-tiba
Haley berusaha melarikan diri, namun sosok hantu itu terus muncul hingga ia berhasil mencekiknya. Beruntung Brad seketika datang dan memukul hantu itu untuk menyelamatkan Haley. Namun, sosok itu berubah kembali menjadi iblis yang menyeret tubuh Grant untuk masuk ke dalam alam neraka. Sedangkan, Haley berupaya untuk membaca ramalan hantu sang peramal itu. Haley pun berhasil meramalkan kematiannya dan mendapatkan kartu yang sama dengan milik Haley, yaitu kartu kematian. Hantu itu pun terperangkap dalam lingkaran kartu tarot dan musnah seketika. It's over. Haley dan Grant berhasil selamat dan keluar dari rumah tua itu. Namun tak disangka, ternyata Paxton masih hidup dan datang untuk menjemput mereka. Hal yang diramalkan untuknya berkata jika ia bisa menjadi penyelamat teman-temannya dengan cara yang tak terduga. Film pun selesai.